Dan kalimat Allahu Akbar itulah adalah merupakan kalimah azan, dan itu adalah merupakan bagian yang termulia di dalam agama Islam. Sehingga kita penduduk umat Islam mayoritas di negeri yang kita cintai ini 5 kali sehari dipanggil dengan kalimat Allahu Akbar tersebut. Maka oleh kerana itu kita sangat-sangat sakit hati dan kita ingin mohon kepada Bapak Presiden yang mulia agar memecat dengan segera Menteri Agama Yaqut Khalil ini, karena dia telah melecehkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, dia telah menyamakan suara azan dengan suara anjing, maka semoga kelak dia akan dibangkitkan dengan binatang anjing tersebut. Maka oleh karena itu kami mohon kepada Presiden yang termulia, orang nomor 1 di Indonesia, di negara tercinta ini, dengan mohon sangat dengan segera agar segera dipecat Yaqut Khalil ini, karena dia telah melecehkan agama Allah Subhanahu wa taala, dan dia telah melecehkan syariat Islam, yang mana syariat Islam adalah syariat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan apabila dalam waktu yang terdekat Presiden tidak memecat Yaqut Khalil ini, maka kita umat Islam akan mengadakan demo besar-besaran dengan mengarahkan berbagai macam massa untuk segera memecat Yaqut Khalil ini. Setuju? Setuju? Kita mengancam keras dan kita sangat-sangat kecewa punya Menteri Agama yang tidak becus. Seharusnya Menteri bukan itu tugasnya. Masih banyak tugas-tugas yang lain, masih banyak PR-PR yang lain yang harus diselesaikan, bukan persoalan yang kecil seperti itu. Maka oleh karena itu, yang terakhir, sama-sama seluruh umat Islam dimanapun anda berada, seluruh anak bangsa dimanapun anda berada, mari kita sama-sama apabila dalam waktu yang terdekat Presiden tidak memecat Yaqut Khalil ini, maka kita akan mengadakan demo yang lebih besar lagi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari peserta aksi damai bela Islam menuntut kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk mencopot Menteri Agama Yaqut Khalil Qomas yang sudah melecehkan, menistakan agama Islam, yang sudah menyamakan suara azan dengan suara gonggongan anjing yang paling hina. Kami juga meminta kepada Kapolri untuk memproses, menindak dari statement yang dikeluarkan oleh Yaqut Khalil Qomas, karena sudah menciderai, merusak, menyakiti hati umat muslim seluruh Indonesia. Hari ini kita lihat bagaimana antusias umat Islam, umat muslim se-Indonesia semuanya bangkit menyuruhkan suara untuk menolak statement beliau. Termasuk Aceh Barat Daya juga menuntut statement yang dikeluarkan oleh Menteri Agama tersebut. Ini sudah merusak hati kita. Ini sudah menistakan agama kita, menyamakan suara azan dengan suara gonggongan anjing. Di mana hati kita, kawan-kawan? Di mana hati? Adakah kita terpanggil? Buya Hamka pernah berkata, ketika agamamu dihina, dilecehkan, tapi kalian hanya duduk diam, tidak melakukan apa-apa, maka gantikan baju kalian dengan kain kafan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terima kasih kepada Kapolres, anggota dari Dandim yang sudah melakukan pengamanan, pengawalan kepada kami pihak peserta aksi damai bela Islam. Dan di sini kita Pak tidak akan melakukan aksi ataupun anarkis, tidak ada, karena kita hampir semua dari daerah. Jadi tugas tanggung jawab dari
pengawalan dan pengamanan. Jadi kepada kawan-kawan abu-abu tunggu-tunggu, setelah ini kita akan longmat berjalan menuju Masjid Jami untuk melakukan sholat asar bersama. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Korlap. Baik, selanjutnya Yang kami muliakan para hadirin sekalian yang telah berhadir pada hari yang berbahagia ini, guna kita menyuarakan, kita menyampaikan kepada anjing-anjing yang telah menganjurkan suara azan, bagaimana suara azan telah merupakan kemuliaan bagi Islam. Suara azan merupakan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perintah lidah manusia. Apa yang kau lakukan adalah melanggar konsekuensi yang dibacakan dalam syariat Islam. Jangan berdalih, jangan menyampaikan sesuatu statement berdalih kepada toleransi. Jangan menyampaikan toleransi kepada kami umat Islam. Telah mempraktikkan nilai toleransi kepada kita manusia. Bagaimana Rasulullah memberikan salah satu sisi yang menghina Rasulullah, yang dalam Rasulullah tetap berbaik sangka dan memberi toleransi tersebut. Apa yang mengajarkan toleransi kepada kami umat Islam? Jangan memberikan statement-statement yang bisa memecah belahkan umat Islam. Kami minta kepada pemerintah Republik Indonesia agar segera memecat anjing ini, karena pernyataannya telah sangat melukai umat Islam. Dan juga kami sampaikan rasa kecewaan kami pada hari ini, yaitu tidak adanya kontribusi dalam salah satu ormas yang digaungi oleh Yakut Khalid Romadi. Pada hari ini organisasi tersebut tidak berhadir pada hari ini dan tidak mengikuti kegiatan untuk membela Islam ini. Ya, kami mohon sekali lagi kepada pemerintah Republik Indonesia agar memberikan ketegasan kepada Menteri Agama dengan memecat Menteri Agama Yakut Khalil Qomas atas pernyataannya yang telah melukai umat Islam. Dan kami harapkan juga kepada teman-teman sekalian, nanti setelah ini mari sama-sama kita merapat ke Masjid Jami Kelapa Pidi melakukan sholat berjamaah, atau mungkin ada kegiatan aksi lagi di sana? Tidak ada. Baik, ini saja kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Allah wa ikum al-ma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar oleh Raja Namrud dan kaumnya, ada seekor burung pipit yang menyaksikan peristiwa tersebut. Ia kemudian terbang bolak-balik mencari air. Burung pipit itu mengisi air di dalam perutnya, kemudian dilepaskannya ke atas unggun api yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Itulah yang dilakukan berulang kali hingga Nabi Ibrahim alaihissalam diselamatkan olehnya. Perbuatan burung pipit itu diperhatikan oleh makhluk Allah yang lain. Lantas bertanyalah mereka kepada burung kecil itu, "Mengapa kamu bersusah payah bolak-balik mengambil air, sedangkan kamu tahu api besar yang membakar Nabi Ibrahim tak akan hilang dengan sedikit air yang kamu siramkan itu?" Lalu dijawab oleh burung kecil, "Walaupun aku tidak akan mampu memadamkan api tersebut, namun aku mesti berusaha untuk menegakkan kebenaran dengan segenap kemampuan yang kumiliki. Allah tidak akan bertanya kepadaku apakah aku berhasil memadamkan api itu atau tidak. Tapi aku lebih takut Allah menanyakan apa yang aku lakukan saat melihat kezaliman di depan mataku. Oleh karena itu, di ketika hari ini ada Menteri Agama menganalogikan suara azan dengan suara anjing, lantas layakkah Yakut ini diposisikan sebagai Menteri Agama? Tidak. Maka oleh karena itu kita sepakat untuk mencopot, meminta kepada
Bapak Presiden Jokowi untuk mencopot Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Jadi oleh karena itu paling tidak kita di hari akhirat nanti ketika ditanya kemanakah hari ini kita, paling tidak kita ada sikap hari ini, ada membela agama Islam. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika suara Hasan disamakan dengan anak anjing, disamakan dengan suara anjing, merupakan sebuah kebiadaban, sebuah kebiadaban yang dilakukan oleh Menteri Agama. Takbir! Kaum muslimin yang dirahmati Allah, hari ini kami meninggalkan keluarga. Hari ini kami merelakan aktivitas kami terbengkalai. Hari ini kami merelakan seluruh jiwa dan raga untuk datang ke sini hanya satu, untuk membela agama Islam yang mayoritasnya di Indonesia, tapi sudah diinjak-injak oleh orang-orang liberalis. Hari ini kita mayoritas, tapi kita tidak pernah dianggap. Karena kenapa? Jawabannya cuma satu, karena kita lalai. Karena kita lalai dengan persoalan-persoalan pribadi. Karena kita lalai, kita takut karena rumah bakal gaduh. Karena kita takut, kita sedang sibukkan dengan dunia tanpa kita tahu bahwasanya akhirat itu lebih penting daripada segala-galanya. Dan hari ini Nabi Muhammad SAW menjadi saksi bahwasanya kita masih peduli dengan agama yang beliau bawa sampai daerah penghabisan. Kita tidak sepakat. Yang sepakat bela agama tunjuk tangan. Yang sepakat bela agama tunjuk tangan. Kawan-kawan yang ada di pojok sana, mari gabung dengan kami. Mari gabung. Kita buktikan kalau kita masih cinta terhadap Islam. Mari kawan-kawan yang ada di luar sana, mari gabung. Ya bangun. Kita buktikan bahwa kita hari ini walaupun segelintir masih ada orang yang peduli terhadap agama Islam. Bangun. Buktikan pada Rasulullah bahwa kita masih bisa, bahwa kita masih ada untuk mewakili beliau dalam memperjuangkan agama yang pernah beliau perjuangkan. Kaum muslimin, abang-abang, abu-abu yang dirahmati Allah, perjuangan kita tidak seberapa dibandingkan dengan perjuangan Rasulullah dulu. Kita hanya sekuil. Bayangkan ketika Rasulullah memperjuangkan agama Islam sampai dengan darah habis beliau, kita hanya dalam melanjutkan saja saudara. Dan hari ini kita telah membuktikan kepada Rasulullah bahwa masih ada segelintir orang yang membela agama yang beliau bawakan. Saya teringat saudara-saudara dan abang-abang Leman Bandung, Buya Hamka pernah menyampaikan. Apa beliau Hamka menyampaikan? Kalau kalian takut dengan agama kalian dihina, maka gantikanlah bagian anda dengan kain kafan. Nah, hari ini banyak orang yang takut terhadap pemerintah. Banyak yang takut dengan segala intimidasi yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Maka saya himbau siapapun yang takut terhadap agamanya dihina, maka mulai sekarang gantikan saja bagian anda itu dengan kain kafan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya Rasulullah, dengan berkat fakir miskin dan anak yatim di dunia ini, kalau seandainya Joko Widodo Presiden Indonesia tidak memudukkan dia, tidak menjatuhkan derajat dia, tidak mencopot derajat dia, ya Allah, ya Rabbi, ya Rasul, ya Karim, tolong kutukan beliau, orang munafik ini, orang percaya ini, ya Allah.
Tuhan saja melihat orang ini. Coba lihat saudara-saudara kita demi agama Allah, demi agama Allah. La ilaha illallah. Perjuangan Islam ini bukan endah, Bu. Perjuangan Islam ini bukan mudah. Dengan cucuran air mata, dengan taruhan nyawa, Rasulullah SAW menyerahkan agama ini. Tiba-tiba ada orang-orang yang tidak terjawab, termasuk orang ini, orang munafik. Dah itu Khalidin ini, tolong ya Allah, turunkan derajat dia, turunkan, tolong cepat dia ya Jaka Widodo. Kalau tidak, termasuk beliau pun dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam kawan semuanya. Atas nama umat Islam Aceh Barat Daya dengan ini menyatakan satu, meminta kepada saudara Yaqut Khalil agar membuat pernyataan tertulis untuk memohon maaf kepada seluruh umat Islam dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua, kami meminta kepada Bapak Presiden Bapak Joko Widodo agar segera memberhentikan saudara Yaqut Khalil dari jabatannya sebagai Menteri Agama Republik Indonesia. Tiga, meminta kepada saudara Bapak Kapolri agar segera memproses hukum Yaqut Khalil yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu menistakan agama Islam. Sekian pernyataan sikap dari umat Islam Kabupaten Aceh Barat Daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menutup aksi damai ini, kita agar agama ini Engkau angkat derajatnya ya Allah. Engkau hinakan orang-orang yang telah menghina agama ini ya Allah. Engkau jatuhkan orang-orang yang telah menjatuhkan sayang-Mu ya Allah. Engkau lemparkan orang-orang yang gampang dan telah dan sebusuk itu mulutnya menghina suara azan-Mu ya Allah. Kami tidak berdaya ya Allah atas kekuasaannya. Kami tidak berdaya atas kekuatannya. Hanya kami bermohon kepadamu dengan kasih sayang-Mu, angkat derajat kami umat Islam. Jangan biarkan mulut-mulut busuk ini menghina lagi agama ini ya Allah. Cukup sudah kehinaan ini yang kami terima. Cukup sudah penistaan selama ini yang kami tanggung ya Allah. Kami tidak berdaya dan tidak ada kuasa. Kami mohon kepadamu ya Allah, angkat derajat kami, satukan langkah kami, jadikan kami satu hati satu langkah untuk menegakkan agama ini. Kembalikan semangat jihad kami ya Allah dalam memperjuangkan agama ini. Jangan biarkan kami lemah tidak berdaya yang pada akhirnya agama ini terus dihina. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum. Uda, Kastafi, perwakilan mahasiswa OPI, juga Satma, Kaswaja, KMI. Berapa orang jumlah semuanya gitu? Hah? Yang aksi tadi berapa orang? Diperkirakan lebih kurang 100 orang ini. Ya. sebelumnya ada berita di Simpang Kirana aksinya. Ini kan kita menyikapi juga terkait dengan proses dari negosiasi dengan pihak keamanan, dengan pihak Polres. Sebenarnya ini terkait dengan tanggal merah atau hari libur nasional. Sesuai dengan aturan dan perundang-undangan tidak dibenarkan untuk melakukan aksi-aksi.
tapi kita merubah dari schedule acara menjadi penyatu sikap. Yang terpenting dari segala bentuk kegiatan ini adalah aspirasi daripada ulama-ulama tergabung dalam organisasi Islam ini bisa tersampaikan secara besar melalui daripada awak agama Azhar. Poin utamanya Bang dari aksi damai ini Bang terhadap pernyataan Menteri Agama. Kalau poin pertama yang mencuat dari beberapa penyampaian daripada perwakilan Ormas tadi adalah meminta mencopot dari Menteri Agama yang ikut Komas gitu. Itu saja kepada Pak Presiden gitu ya. Itu murni dari pemerintahan perwakilan dari Ormas. Oke. Terima kasih.